ya, yang pada ini alat beratnya masih ada nih tuh, masih yang pada apa, yang pada motong-motongin besinya tuh. Ini lagi pada bakar-bakar tuh. Ini mereka kayaknya meluapkan ini ya, meluapkan kekesalannya. Anjing, ada batu di tengah-tengah loh. Marah kayaknya, ini pada marah gitu, jadi meluapkan emosinya. Tuh, ini alat-alat beratnya masih ada di sini loh. Ini kayaknya masih ada yang harus dibersihin sih. Nah, kemarin kan di sini sempat rame ya, gua juga kemarin sempat masih San Mori di hari Minggu. Ini masih tetap berjualan mereka tuh, tapi ada juga yang udah bongkar mandiri ada. Nah, ini sekarang udah rata banget, semua udah rata. Dan kita lihat untuk si tahu Sumedang ya, tahu Sumedang ini biasanya dijadiin buat titik kumpul San Mori puncaknya nih. Nah, kemarin di sini gua ada yang moto nih, nah fotografer San Mori. Tuh, sekarang udah nggak ada satupun. Nah, dan ini tahu Sumedang pun digusur guys, tuh dihancurin. Ini tahu Sumedang di sebelah kanan nih, biasanya di situ suka dijadiin tempat titik kumpul San Mori. Nih lagi pada ngambilin barang-barang, lumayan kayaknya kayu-kayu gitu. Dan pembongkaran di hari tadi cuma sampai sini karena batas kemarin tuh dari Gantole ke bawah gitu kan. Oke, kita ke atas lagi guys. Oke, kita muter ke atas lagi. Duduk. Kalau yang dari Gantole itu ke bawah kan dari bulan lalu ya, minggu. Nah, sekarang kita ke atas lagi. Ini nggak tahu nih di minggu depan San Mori, nggak tahu bakal gimana, bakalan rame apa enggak. Karena kan lebih dominan orang yang San Mori itu di warung diemnya gitu kan. Nah, ini tahu Sumedang ini sebelah kiri. Tahu Sumedang juga dihancurin. Tapi ini nggak kebayang sih nanti bakalan indah banget gitu kayaknya kalau udah dibongkarin semua. Apalagi kalau udah ditata ya gitu. Nanti kalau udah ditata kayaknya bakal indah banget gitu. Pemandangannya jadi langsung luas gitu, langsung kelihatan ke alam dan kelihatan ke jalan-jalan yang di bawah. Kalau kemarin-kemarin kan memang kehalang warung ya. Tuh lagi pada diem-diem. Anjing kabel. Tuh lagi pada ngangkut-ngangkutin. Ya, udah juga kemarin masih pada lihat warung-warung di sini. Tuh lagi pada ngambilin kursi-kursinya. Masih ada guys, tapi kayaknya masih ada yang harus dibersihin, masih ada yang harus dikeruk kayaknya. Ya mau gimana lagi, mereka pasrah aja gitu. Susah memang ngelawan pemerintah ya. Dan tadi pun sempat ada ini guys, si apa tuh, pengacara yang itu tuh, yang Firdaus itu ya. Ada pengacara Firdaus, jadi dia tuh ada punya villa kalau nggak salah di sini. Jadi dia bilang di konten TikToknya, katanya dia punya villa terus dibongkar katanya gitu. Terus lagi ada beberapa warung yang memang dia bela, untuk supaya nggak dibongkar, tapi tetap dibongkar.
Nah, termasuk yang warung-warung di situ tuh yang jualan buah-buahan, sayuran. Nah, itu tadi sama dia sempat di ini, sebenarnya seperti apa tuh? Sempat dihalangin supaya nggak dibongkar, terus dinamain di situnya P3B. P3B itu apa ya? Pokoknya tadi singkatannya. Pokoknya yang dia bela lah, pokoknya itu tuh yang di depan warungnya. Pokoknya yang dia bela, tapi tetap dibongkar. Padahal dia seorang pengacara loh. Padahal dia seorang pengacara, tapi tetap aja dibongkar. Apalagi kita mungkin orang-orang biasa, gak bakal didengar sama sekali. Tuh, itu sampai gerbang masjid aja ini loh, dirubuhin loh. Nah, ini nih warung-warungnya nih. Tuh, ini warung-warungnya yang tadi dibela sama Firdaus ini, tapi tetap dibongkar. Awalnya enggak, tapi tetap dibongkar. Dan itu ada namanya tuh P3 apa gitu. Oke, gua bikin story dulu. Bingung juga sih ya kalau memang kita ngelawan pemerintah. Bingung juga mau siapapun, itu aja dia pengacara loh, si Firdaus itu. Dia pengacara, dia punya, ya orang pinter lah, tahu dalam segala hukum mungkin. Tapi tetap aja dibongkar tuh. Ini warung-warung yang dibela sama dia tadi tuh. Namanya apa ya tadi tuh, lupa. Tuh, dan ini masih macet ya. Ini masih macet nih. Perkumpulan Pedagang Puncak Bogor, dinamain. Ini tempat yang jualan sayuran-sayuran, kayak buah-buahan, sayuran-sayuran gitu. Apalagi kita orang-orang biasa guys, mau komplain segimanapun nggak akan didengar loh. Capek-capek. Tadi ada orang kayaknya ya. Oke nih, gue mau sambil sekalian ini kali ya, aku ngerokok dulu di sini nih. Aja kalau tengah malam sendiri kan ngeri juga ya kalau ada begal. Tentara-tentara tuh. Ngeri.
Ini pagar masjid sebenarnya tuh, ada pagar masjid yang kegerus, tuh jadi rusak pagarnya. Tolong ya pada nggak lihat-lihat ya. Kalau jam segini sih masih rame kayaknya. Motor-motor juga rame tuh, yang pada mau lihat kayaknya. Ini di minggu ini kayaknya bakal rame banget orang-orang yang mau lihat kondisi ini. Di minggu lalu pun yang pembongkaran pertama itu minggunya rame banget ya. Orang-orang yang dari kota, yang dari Jakarta, Bogor dan sekitarnya pada main ke sini buat ngelihat kondisi puncak setelah pembongkaran gitu. Oke, gue lanjut lagi ke atas. Wah, lagi pada di kilo-kilo. Itunya apa? Besinya lagi pada di kilo tuh sama tukang lekdut kayaknya ya. Wah, tukang lekdut cuy ya. Ini Asep Strawberry kayaknya kuat sih keuangannya. Strawberry kuat keuangannya, jadinya nggak dibongkar. Itu kayaknya pajaknya gede, jadinya masukan buat pemerintahnya lumayan gitu, jadinya nggak dibongkar. Udah jadi denda. Tapi yang bagian sini nggak ada lampu nih. Wih, anjing, monyet, kaget gua. Nih ibu-ibu lagi pada diam-diam buat ngikutin barangnya. Tuh lagi pada bakar-bakar. Ini perbatasan Cianjur Bogor nih. Dan yang kemarin ditanya-tanyain soal Warpat digusur apa enggak, karena tujuan utama mereka yang kadang ke puncak tuh ke Warpat gitu. Nih udah nggak ada nih sebelah kanan. Udah gelap gulita, udah pada hancur pokoknya. Dan ini yang sebelah sini nggak tahu nih, ini masih tetap berdiri tuh. Dan ini juga enggak. Kalau ini mungkin yang memang ini emang rest area sih ya. Ini memang rest area. Tuh, yang ini aman-aman aja tuh. Puncak pas. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu untuk info puncak terkini ya setelah pembongkaran tadi siang tahap kedua. Dan itulah kondisi malamnya. Kalau untuk penerangan banyak sih ya, lumayan, tapi ada beberapa yang belum ada. Ya semoga nanti ditata memang jadi lebih indah gitu. Jadi tempat orang untuk melihat pemandangan, melihat alam yang luas ini. Karena kemarin memang terhalang sama warung-warung. Dan yang memang pada dibongkar ya semoga aja memang ada jalan lain, rezeki lain yang lebih besar. Dan karena memang sebenarnya ini tuh udah disediain, mereka tuh udah disediain di rest area yang Gunung Mas itu. Jadi mereka tuh cobalah pindah ke situ gitu maksudnya. Bukan semata-mata dibongkar dan begitu aja terus nggak dikasih buat gantinya tempat lain gitu. Itu udah ada di rest area Gunung Mas. Tapi mungkin memang butuh penyesuaian ya. Waktu itu gua kesana memang cukup ramai juga, tempatnya juga enak. Tapi kan lebih dominan orang-orang di kota tuh kayak pengen di pinggir jalan terus ngelihat pemandangan kebun teh gitu, penyegaran lah gitu ya. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu untuk info terkini mengenai puncak setelah pembongkaran tahap kedua. Dan ya begitulah keadaan di malam harinya.
Terima kasih buat kalian yang udah nonton, yang udah selalu support channel gua nih. Nih kenapa gua malam hari kesini, karena suka banyak yang nanya juga kondisi malamnya gimana setelah pembongkaran. Ditambah lagi ya gua orang kerja pulang sore, jadinya nyempetinnya di malam hari ini gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua DKMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikat.